Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan sebelum saya membahas ya mengenai kondisi analisa XAU USD saat ini, ada yang perlu saya sampaikan ya, bahwasanya pukul 1 dini hari ya rilis FOMC ya, yaitu meeting minutes, di mana para bank sentral ya berkomitmen untuk mempertahankan sikap kebijakan moneternya lebih tinggi dan lebih lama, karena memiliki target bahwa inflasi harus betul-betul kembali ke targetnya, yaitu 2%. Dengan adanya kondisi target tersebut, sampai dengan saat ini semua peserta sudah menyepakati ya. Bahkan beberapa waktu kemarin juga kalau kita lihat inflasi ini juga masih cukup sangat kuat gitu loh. Ada kenaikan sebesar 3,7%. Dari terakhir data terendahnya itu 3% ya, dan sekarang sudah dikenaikan lagi sebesar 3,7%. Dan hari ini bertepatan di hari Kamis ini juga akan rilis data inflasi tersebut ya, atau CPI, di mana akan rilis pukul 19.30, dan diprediksikan memang ada penurunan ya sebesar 3,6%. Tapi insya Allah sih nanti sore saya akan bahas secara detail, karena ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan, dan berhubungan CPI ini kan juga berhubungan erat dengan data PPI ya. Yang kita ketahui PPI kemarin juga menghasilkan angka di atas ekspektasi, tapi tidak tinggi dibandingkan daripada data bulan sebelumnya. Artinya ada peningkatan ya di atas ekspektasi, tapi tidak mampu datanya itu naik lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi masih terlihat korelasinya adalah melemahkan indeks dolar gitu. Dan saat ini akan berhubungan kuat dengan data CBI yang nanti akan rilis ya, atau inflation rate. Tentunya saya akan membahas nanti sore aja ya, supaya lebih enak, karena mendekati news tersebut ya, sore jam ya insya Allah nanti saya akan upload pukul antara jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore. Jadi nanti teman-teman punya gambaran seperti apa kondisinya pergerakan XAU USD dan dolar saat ini terhadap data CBI yang akan rilis malam ini. Oke. Dan secara teknikal untuk XAU USD kalau kita lihat ya, ini masih menunjukkan arah pergerakan bullish ya. Kenapa? Karena yang pertama, daripada candle yang terbentuk di hari Selasa ya, high-nya berhasil di break dan membentuk high baru, yaitu 1877.10. Ya, tentunya pergerakan ini masih membentuk sebuah pergerakan bullish untuk koreksi. Tapi hati-hati, karena sudah mendekati batas area trend bearishnya ya, atau perubahan trennya sudah dekat banget dengan levelnya, yaitu 1879 ya. Nanti kita akan cek ya. Dan didukung oleh buyers momentum ya. Anda bisa lihat body candle panjang besar warna hijau ini menunjukkan buyers momentum yang sangat kuat. Artinya arah pergerakannya masih bullish, didukung oleh pembelian atau buyers momentum yang sangat tinggi. Jadi ini merupakan harga pergerakan XAU USD masih dalam kecenderungan naik. Dan kemarin ini ada pembentukan yaitu rally base rally. Oke. Sekarang kita akan coba mencari informasi ya di time frame 4 jamnya untuk indikasi apakah memang ada koreksi untuk kita bisa mendapatkan buy momentum ya di area-area yang memiliki probabilitas yang sangat tinggi. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Kita lihat dulu ya di time frame 4 jamnya. Oke, untuk time frame 4 jam kalau kita lihat masih dalam jalurnya ya. Ini masih dalam jalurnya, dan kemarin memang mendapatkan level tertingginya adalah 1877.10. Dan saat ini sangat memungkinkan ya akan menguji kuat area resisten kunci di 1879.79. Selalu saya ingatkan, apakah sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini berhasil breakout di atas level tersebut. Kalau kita ukur dengan range pergerakannya ya, untuk sesi Asia sampai sesi Eropa sih harusnya memungkinkan kalau betul-betul market ini
bergerak sangat kuat ya buyers momentumnya, dan berhasil breakout di atas 1879.79. Jika itu terjadi, maka XAUUSD saya melihatnya trennya akan kembali lagi bullish untuk time frame 4 jam ataupun 1 jamnya. Jadi memungkinkan kembali akan ada dorongan buyers yang cukup sangat tinggi dan menuju level berikutnya adalah 1900. Itu gambarannya. Dan jalurnya sih masih sama ya di dalam area bullish channel, jadi belum ada perubahan. Tapi selalu saya katakan hati-hati. Kenapa? Karena hari ini akan ada rilis tadi ya, news CPI atau inflation rate. Ini yang menjadikan PR utama daripada si Jeremy Powell gitu. Bahkan beberapa anggota FOMC ya, yang kenapa XAUUSD sampai saat ini kecenderungannya masih sangat kuat bullishnya ya. Ya, yang pertama kemarin ada pernyataan ya, beberapa anggota FOMC itu mengatakan atau mengharapkan di pertemuan bulan November awal ya, itu mengharapkan sikap dovish ya, artinya tidak ada kenaikan suku bunga gitu. Jadi masih mempertahankan suku bunga yang ada. Ini yang diharapkan dari beberapa parlemen ya, menunjukkan keinginan untuk tetap mempertahankan suku bunga yang ada gitu. Jadi ketika itu terjadi berarti kan sikapnya dovish ya. Ya, XAUUSD masih dalam posisi bullishnya gitu. Makanya kalau kita ketahui terakhir dorongan kuat itu berada di area posisi candle impulsive bullish ini yang mendorong buyers momentumnya yang sangat kuat. Bahkan ini kan body candlenya kan semakin mengecil ya. Anda bisa lihat body candlenya semakin mengecil, dan di sini juga ada candle doji ya. Nih ada doji juga posisinya ya, tentunya harusnya memang ada koreksi, gitu. Cuman kita lihat nanti nih pukul 8 pagi, ini coret-coretannya saya hapus dulu ya. Pukul 8 pagi kalau posisi ini ditutup candle impulsif, maka di sini ada rally, base rally gitu. Jadi masih memungkinkan harga akan terus menunjukkan aktivitas momentum yang bergerak naik gitu. Tapi kalau ditutup candle bearish, bahkan impulsi bearish, maka saya memperkirakan market akan kecenderungannya koreksi ya. Ya minimal bisa kita nanti cek di area trendline ini. Nah, kita perpanjang dulu. Ya, bisa mendekati area trendline di bawah ya. Tapi ini tadi kemarin juga saya sampaikan kan, market kecenderungannya akan bergerak rapat di area 50% ya, tapi arahnya naik gitu. Oke. Sekarang kita akan coba cek, tapi sebelumnya nih tandanya masih menurut saya ya, ini posisi yang idealnya untuk saya rubah adalah di posisi ini. Sebentar. Batas breakout ini di area, nah di sini nih. Ya, pantau di posisi 1869.45. Karena kalau secara teknikal ketika XAUUSD ini bergerak turun, ada impulse bearish gitu. Hati-hati kalau dia sudah breakout daripada trendline bawah ya, ini sudah menunjukkan aktivitas bahwasannya dia akan bergerak turun gitu. Nah, seperti ini ya. Makanya pantau betul-betul area 1869.45. Kalau area tersebut di breakout oleh body candle ya, body candle itu contohnya seperti ini. Ya, breakout close impulsive bearish, maka posisinya pergerakan XAUUSD kecenderungannya insya Allah akan terjadi lanjutan penurunan. Karena kan saya katakan tadi ya, time frame 1 jam 4 jam ini masih dalam posisi bearish karena harga masih bergerak di bawah 1879.79 area ini. Ya, paham ya di situ ya. Nah, kecuali kalau area 1879.79 di breakout impulsi bearish close di atas level tersebut, body candle yang membreak, maka di situ sudah saya sampaikan pergerakan XAUUSD akan kembali lagi menguat. Intinya seperti itu. Jadi selama pergerakan saat ini belum breakout di atas 1879.79, maka untuk XAUUSD saya sampaikan masih dalam posisi bearish. Dan pergerakan naik ini apa gitu. Ini pergerakan ini didorong daripada time frame kecil yaitu 15 menit. Kemarin kan di review sempat saya bahas ya. Nanti kita akan cek ya di 15 menitnya. Ini sudah bergerak naik gitu. 15 menit memang mendorong pergerakan itu perubahan tren dari posisi ini. Ya. Atau ini adalah rekonsolidasi ya. Ini dan dia bergerak naik
ya. Kemudian dia membentuk sebuah konsolidasi di posisi ini, ya menurut saya ini sih, kalau saya kecenderungannya melihatnya masih dalam posisi bullish. Karena apa? Daily-nya tadi belum ada konfirmasi adanya candle reversal, yang pertama itu. Kemudian indeks dolar, ya itu juga posisinya sudah terjadi trend bearish loh. Ya nanti saya akan cek di time frame 1 jamnya ya setelah ini, oke? Secara keseluruhan ini yang bisa saya sampaikan untuk time frame 4 jam ya. Jadi memungkinkan market masih bergerak bullish ya. Menurut saya masih dalam kecenderungan mencoba untuk dia breakout di atas level 1879.79 seperti ini dan menuju level 1900 dengan batasan bawah yaitu 1869.45. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu. Oke, sebelumnya kita bahas time frame 1 jam, saya akan menunjukkan dulu ya indeks dolar sampai dengan pagi hari ini seperti apa, khususnya di Kamis. Kita lihat dulu indeks dolar. Nah, ini indeks dolarnya secara keseluruhan sudah terjadinya change of character ya di posisi ini. Anda bisa lihat, ini sudah di breakout, maka menunjukkan penurunan akan berlanjut. Dan apalagi posisi terakhir juga kalau saya perhatikan, ini juga sudah ambil swing terdekatnya ya. Ya artinya memang dari posisi seperti ini, maka saya sampaikan indeks dolar akan kembali lagi melemah ya, membentuk breakout structure dan targetnya tetap di wilayah 105.330. Tekanannya masih kuat ya. Sellernya masih sangat memungkinkan sekali menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar, dan beberapa data juga menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Intinya di situ. Secara detail nanti saya akan bahas di analisa indeks dolar dan pair USD ya. Tapi secara keseluruhan saya menjelaskan bahwasanya indeks dolar masih dalam tekanan seller. Apalagi baru kemarin menunjukkan adanya change of character, perubahan tren dari posisi bullishnya ya seperti ini, dan menunjukkan aktivitas bearishnya sampai berhasil di titik terakhir 105.65 berhasil di breakout. Maka di sini menunjukkan aktivitas adanya penurunan untuk indeks dolar dengan target di weekly 105.33. Ya semoga aja sampai area sini ya ketika nanti rilis data CPI-nya. Oke. Berarti kalau kesimpulannya indeks dolar melemah, maka kalau kita perhatikan di XAU/USD akan terjadi kenaikan. Tapi memang korelasinya harusnya seperti itu ya, tapi kadangkala itu XAU/USD ini kan dipengaruhi oleh safe haven dan beberapa kondisi geopolitik ya. Ya kita ketahui kondisi sekarang masih memanas di Timur Tengah ya, antara Hamas dan negara Iran itu sendiri ya. Jadi ya posisinya memang masih dalam peperangan gitu. Jadi ini yang menyebabkan XAU/USD masih dalam posisi naik gitu ya, masih sangat kuat naik ya, intinya seperti itu, dan menguji kuat area 1879.79 itu yang akan diuji sekali lagi ya, apakah berhasil atau tidaknya, kecuali ada ya kayak contoh perang saat ini Israel dan Hamas damai gitu ya, wah ini XAU/USD bisa langsung turun gitu, karena kemarin kan dorongan bullishnya kuat itu karena ya adanya peperangan antara dua negara tersebut gitu, antara Hamas dan Israel itu sendiri. Oke, jadi secara keseluruhan kalau saya pastikan pergerakan XAU/USD ini di time frame 1 jam dengan batasannya area yang paling terdekat ya. Kalau kita lihat di time frame 1 jam kan ini awal mula terjadinya konsolidasi ya, ini kan saya melihatnya konsolidasi, ini areanya range-nya. Saya akan tandain ya. Nah, di sini nih. Nah, kita tandain dulu posisinya. Ini adalah area konsolidasi ya, di situ ya posisinya. Jadi kita sudah punya area batasannya ya, yaitu 1877.10 yang menjadikan strong high dan menjadikan strong low-nya ada di posisi 1865.92 ya. Jadi kalau 1877.10 terjadi breakout, maka memiliki kecenderungan akan bergerak bullish. Karena ini adalah area compression ya. Ini juga sebenarnya lawan terjadinya sweep liquidity loh di bawah ini ya. Itu. Dan kalau untuk buy, coba kita akan cek ya di time frame 1 jam. Kalau sell sih memang di area saat ini ya. Ini kan area unmitigated shadow ya di posisi ini. Tapi hati-hati karena
saya sih sangat ragu ya untuk melihat kondisi pergerakan XAUUSD ini bergerak turun. Intinya sih di situ gitu loh. Cuman ini areanya karena belum ada konfirmasi, intinya di situ. Kalau di daily sudah ada konfirmasi adanya reversal candle dan di situ menunjukkan penurunan gitu. Oke. Saat ini batasan area unmitigated shadow ya, ini juga merupakan bisa dijadikan zona sell gitu ya di area ini di 1879.79 sampai dengan 1873.78. Oke. Itu yang pertama, dan sekarang coba kita akan cek di time frame 15 menit ya. Kita lihat yang menunjukkan dorongan trend bullishnya ini. Oke, di time frame 15 menit posisinya sebentar. Ini saya geser ya. Jadi ada breakout structure ya terbentuk di time frame 15 menit ini. Nah, seperti ini ya. Ini tadi 4 jamnya dan ini breakout structure-nya ya, dan dia bergerak naik. Maka ini area compression yang saya katakan tadi ini rawan ya. Sebenarnya 15 menit pun sangat memungkinkan bisa terjadi break di bawah 1865. Intinya gini, ini tepat ya. Batas bawah area breakoutnya kan di 1865.92 ya. Tadi saya katakan ada konsolidasi di situ. Jadi menurut saya area ini ya. Nah, di sini nih, ini pantau nih. Pantau di sini ya. Kalau posisinya betul-betul berhasil breakout di area pattern pantau terbentuk di kisaran 1865.92, candlenya impulsif bearish, saya pastikan harga akan kembali lagi bearish. Hati-hati ya. Harga akan kembali bearish sampai area berapa? Sebentar saya turunkan dulu time frame 1 jam, saya naikkan. Nah, seperti ini dia akan bergerak turun ya. Minimal meliquidity titik-titik di sini nih ya, swing-swingnya ini ya di sini dulu lah. Oke, berkisaran antara 1853.32. Oke, di situ. Ya, makanya saya tulis tuh di situ area pattern pantau terbentuk. Intinya breakoutnya harus body candle ya, impulsif bearish candle. Dan kalau ternyata breaknya di atas ini, nah ini kan kita punya dua informasinya ya. Jadi kalau ini impulsif bullish di atas ini, ya tentunya kuat menuju 1879.79, yaitu target berikutnya 1889 di area sini. Ini dulu. Oke. Jadi dua informasi ini yang perlu dipantau untuk hari ini ya. Seperti ini, karena hati-hati ini adalah area compression ya. Ini juga rawan terjadinya sweep liquidity. Tapi data-data masih menunjukkan positif terhadap XAUUSD ya untuk pergerakannya saat ini. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti hasilnya seperti apa dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, insya Allah saya akan membahas di review sore ya. Saya akan sampaikan di review sore. Selain daripada itu juga saya akan menyampaikannya nanti ada beberapa data ya mengenai news. Nanti malam saya akan coba tunjukkan dan pengaruhnya terhadap indeks dolar seperti apa. Oke. Dan saran saya tetap ya, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Serta jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.